Untuk kualitas audio yang lebih baik, silahkan gunakan headset atau headphone kalian. Kali ini aku akan membacakan sebuah cerita horor dari Mas Noviandi Saputra. Instagramnya ada di bawah nih ya. Di deskripsi video juga ada. Beberapa hari yang lalu Mas Noviandi ngirimkan aku email cerita horor. Oh iya, bagi kalian yang punya cerita horor juga bisa dikirim melalui email yang ada di deskripsi ya. Baik, sekarang kita mulai membaca ceritanya. Kala itu di sebuah lorong rumah sakit, aku berjalan sendiri menyusuri lantai berkeramik putih. Kondisinya yang dingin dan sepi menambah suasana tegang ketika kaki ini kulangkahkan. Bertindak sebagai penjaga pasien, aku diminta untuk pergi mengambil sebuah obat tidur untuk salah seorang pasien yang tengah dirawat inap dalam rumah sakit tersebut. Karena sudah beberapa malam pasien itu gelisah dan susah tidur. For your information, aku bekerja di rumah sakit itu baru 2 bulan lebih. Jadi, aku karyawan baru. Awal masuk rumah sakit banyak gosip beredar bahwa di salah satu ruangan di sana terkenal angker dan sering mengeluarkan hawa dingin disertai aroma sengit yang menyengat. Kembali ke tugasku mengambil obat. Ternyata tempat mengambil obat itu bersebelahan dengan ruangan yang dianggap angker. Dulunya ruangan itu memang digunakan sebagai apotek. Namun karena terkesan angker, dipindahkan dan kini hanya sebuah ruangan kosong yang tertutup. Aku memberanikan diri dan seolah bodoh amat. Karena aku dari dulu memang kurang mempercayai apa itu tempat angker, hantu, dan terkesan tidak percaya. Namun aneh, waktu itu kakiku tiba-tiba gemetar, hampir susah melangkah. Padahal obat yang hendak aku ambil belum terpenuhi. Mencoba lari-lari kecil, tapi langkah serasa melambat. Kepala terasa berat dan napas ngos-ngosan. Tanpa ada sebab pasti, kondisi ini menyerang tubuhku begitu saja. Dengan usaha keras, akhirnya obat itu berhasil kuambil dan kuberikan pada perawat yang bertugas menjaga pasien tersebut. Lalu diberikan kepadanya. Karena penasaran, aku lintasi kembali ruangan yang katanya angker itu sekali lagi. Memberanikan diri hingga bahkan mencoba masuk ke dalam ruangan tersebut. Awalnya biasa saja dari kejauhan. Ruangan dengan pintu, cat berwarna putih, dan penerangan yang sedikit redup, bahkan kadang lampu itu suka berkedap-kedip sendiri. Aku berjalan mendekati pintu. Kakiku mulai berat. Kepala serasa membesar. Aroma sengit menyengat menghampiri hidungku. Tapi aku tidak goyah karena rasa penasaran. Aku terus jalan mendekati pintu itu hingga pada akhirnya pintu itu berhasil kuraih. Dengan satu gerakan, gagang pintu itu kugerakkan dan kubuka daun pintu secara perlahan, diiringi suara decitan engsel yang sudah berkarat. Gelap, senyap, sepi dan dingin serasa di satu ruangan itu. Langkah kaki kananku masuk ke ruangan tersebut dan mulai observasi. Apa alasan ruangan ini seram dan angker? Ketika langkahku kulanjutkan, seketika pintu yang kubuka tadi terbanting dengan kuat dan terkunci.
Bantingan pintu itu mengagetkanku. Seketika aku pun panik, mencoba membuka pintu tapi terkunci rapat. Aku berteriak, namun tidak ada yang mendengar. Di tengah kepanikan itu, asap keluar menyeruak memenuhi satu ruangan yang gelap. Paniknya bukan main. Aku menjerit ketakutan karena merasa itu riwayat akhir aku melihat dunia ini. Teriakanku yang lantang sontak terdiam ketika leher dan mataku diraba sosok yang tidak jelas kulihat. Tangannya yang hitam, kuku panjang dan kasar meraba kepala dan mataku saat itu. Aku hanya bisa diam terbelalak pada peristiwa itu. Sambil bernafas di sisi telinga kananku, ia mengatakan sebuah kata yang tidak dapat ku mengerti. Dengan mengumpulkan semua kekuatan dan keberanian, aku mencoba berontak, lari dari pojok ke pojok ruangan mencari sesuatu yang bisa kuraih untuk kumanfaatkan menghantam sosok itu. Tapi usahaku sia-sia. Tidak ada benda yang berhasil kudapatkan. Sosok itu terus mendekatiku dengan jalan layaknya zombie yang berlumuran darah. Semua tubuh berasa mati rasa. Aku tidak bisa merasakan kaki dan tangan ketika dalam kondisi itu. Terengah-engah sambil mencoba mencari cara untuk mengkonter serangan pada sosok itu. Sebut saja sosok itu adalah zombie. Hingga akhirnya aku menemukan sebuah gulungan kertas berlumur darah terikat dengan rambut tergeletak di tengah ruangan itu. Ternyata itu adalah sebuah persembahan, sebuah ritual pemuja setan yang dilakukan oleh entah siapa. Segera kuraih dan kubakar kertas itu dengan mancis yang kukantongi. Ya, aku suka mengantongi mancis atau korek, karena sering sekali ada yang meminjam korek untuk menyalakan rokok kepadaku. Kubakar gulungan itu. Seketika asap di ruangan itu menghilang. Si zombie menjerit kesakitan dan berteriak gak jelas. Melihat situasi itu, kubakar terus kertas tersebut hingga hangus terbakar tak tersisa. Zombie itu pun menghilang. Seiring dengan kesadaranku, aku pingsan di ruangan itu hingga pagi menjelang. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Matahari pagi menerpa mataku dan aku pun terbangun. Silauku seraya mengangkat tubuh yang ternyata aku tertidur pingsan di tengah tanah lapang tanpa ada bangunan satupun. Aku heran, memegang kepalaku yang sedikit pening dan bertanya-tanya, apa yang terjadi denganku? Di tengah kebingungan, seorang pria parubaya mendekatiku sambil memikul cangkul. Berkata bahwa 2 bulan ini dia melihatku datang ke tanah lapang ini, tidur dan bangun pagi harinya. Itu rutinitas yang kulalui selama 2 bulan yang nyaris tidak aku sadari. Pria parubaya itu menceritakan semuanya dan sengaja tidak menegurku karena dia yakin bahwa aku bisa menghapus kutukan di tanah itu. Dan akhirnya aku pun dipikul pulang ke rumahnya. Aku diberi makan dan minum sepuas hati. Dan aku pun pulang dan mencari kerjaan lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya.